Pemahaman slow living yang Anda terapkan atau Anda jalani sehari-hari bisa jelaskan secara sederhana aja. Bangun pagi Anda ngapain, terus apa pembedanya dengan kehidupan di kota dulu? Kalau dibilang sibuknya sibuk gitu karena dari mulai jam 5 sampai mungkin malam gitu. Kadang-kadang kami bertiga tidak bertemu juga, semuanya bubar gitu. Brrr, gitu kan, terus makan barengan gitu, terus bubar lagi gitu. Kayak begitu, tapi kemudian yang membedakan adalah kami tahu persis apa yang kami jalankan. Jadi kami mengambil kontrol. Sebetulnya slow living yang kami jalankan adalah bagaimana kita berusaha untuk tahu persis apa sih yang kita kerjakan dan mengambil kontrol terhadap itu. Itu ada pembagian tugas antara Oh, iya. Anda, suami, dan anak. Ya, Anda tugasnya apa? saya domainnya ada di kebun Berkebun. dan ya belajar masak. Belajar masak itu survival skill. Dulu saya tuh gengsi banget bisa masak. Bu, itu ibu-ibu tuh pasti kan didikannya begitu kan dari ibu, terus kemudian kita sebagai generasi yang kejepit ini bilang wah ini kuno banget nih suruh masak gitu. Perempuan suruh masak, suruh ke dapur kayak enggak. Sekarang Tapi lo hari jago. ini harus. Harus karena itu peradaban manusia dibangun karena ada api dan kemudian masak ya. Suami tugasnya apa? Suami saya lebih kepada perbaikan bangunan gitu karena kan harus terus dirawat ya. Kami menggunakan hampir 85% barang-barang bekas. Jadi itu juga perlu di-maintain dengan terus-menerus ya. Iya. Anak? Anak sekarang karena dia udah selesai kuliahnya dan memilih untuk membantu kami dulu, itu adalah menyerangin semua kegiatan kabin kebun gitu. Jadi dia yang punya, kan kita ada 3 kabin, ada 1 rumah. Itu kamar mandinya aja berarti ada 5 ya? Iya dong. Nah Iya, itu iya. kalau kadang-kadang kita tuh udah nggak tahu lagi tuh siapa yang bersihin kamar mandi. Nah kalau kami itu tahu persis siapa yang harus Siap. bersihin kamar Oke, mandi. sudah diatur Jadi dia sedemikian rupa ya. yang mengatur. Baik, menarik sekali karena kesibukan sibuk, tapi kita paham kenapa kita sibuk. Kenapa kita sibuk? Oke. Nah, di dalam slow living ada dikenal slow Parenting. parenting. Ya, Itu betul. apa maksudnya ya? Iya, jadi apa yang sudah diterapkan sama Bu Ke ini juga sudah ada slow parentingnya. Jadi slow parenting ini adalah pola pengasuhan di mana orang tua itu membebaskan anak bereksplorasi sesuai dengan pace-nya masing-masing. Pace itu kecepatan. Karena kan setiap anak kan beda-beda ya pace-nya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, dan setiap anak itu unik. Nah, orang-orang tua yang menerapkan slow parenting ini dia adjust gitu sama si anaknya. Jadi nggak dituntut untuk buru-buru, perlahan gitu. Jadi mungkin ada anak yang sekali diajarin paham, tapi ada anak yang butuh 2-3 kali. Sehingga keunikan individu itu akan terasa. Dan itulah yang sebetulnya jadi kehangatan, jadi bermakna gitu. Dan orang tua yang menerapkan slow parenting ini itu juga biasanya membebaskan anak untuk bereksplorasi gitu. Kayak di rumah mungkin jadi berkebun ya, terus tapi juga diberikan skill dasar untuk survival gitu. Nah, itu yang biasanya diterapkan orang tua yang memiliki gaya pengasuhan dengan slow parenting ini. Ini penting untuk ibu-ibu yang maksain anaknya Betul. belajar sampai jam 12 malam. Iya, betul. Bawa buku seberat 40 kilo. Iya. Dan biasanya Bang ada ya beberapa orang tua yang Banyak. merasa ya banyak gitu ya. Ini kan buat kamu nanti. Iya, Belajar bekal. sampai Iya. jam 12 tuh buat Di-drill kamu. terus, Di-drill dipaksa terus, harus iya. juara 1. Betul. Waduh, aku lihat banyak anak-anak disiksa iya, seperti itu. Dan itu kemudian jadi habit ya. Akhirnya ya banyak yang sekarang produktif, harus sibuk gitu karena mungkin value-nya dia normalnya begitu. Gitu, normalisasi kebiasaan padahal itu akan bisa merusak mental. Tadinya nggak pernah membayangkan tinggal di desa, nggak ngerti kehidupan di desa, kemudian harus belajar berkebun, Iya. menanam. Pasti nggak tahu apa yang harus ditanam Iya, dulu. betul. Coba-coba aja, tapi kebutuhan hidup ini kan harus terpenuhi Betul. dari situ ya. Nah, tanaman apa sekarang yang ditanam di lingkungan rumahnya Mbak Uke ini? Hampir semuanya. Jadi sekarang 7 tahun dari 2 jenis tanaman saja di kebun saya tuh kalau ditanya ada apa aja mungkin ada 1000 jenis. Dan tidak selalu buat kami. Ada yang memang kami tanam karena kita tahu bahwa itu akan mendatangkan pollinator lebah.
KPI-nya, ya apa namanya, Key Performance Indicator, kesuksesan saya sebagai berkebun, di kami sekarang sudah datang 5 jenis lebah. Wah. Gitu aja bahagia banget. Nah itu kemudian ditanya, jadi lu ngerasa berhasil nggak? Ya nggak tahu ya berhasil, tapi kok aku lebih cepat bahagia. Lihat lebah aja bahagia, terus lihat burung menetas, ada burung menetas baru, cibakan itu bahagia. Oke, menarik sekali ya. Kalau di kota besar kita nggak detail ya melihat itu. betul. Saya juga sama, belajar bercocok tanam, jadi beli bibit. Kadang-kadang saya bilang, loh bibitnya cuma 2.500 satu kantong. Saya tanam satu-satu tuh, celup-celup. Nanti kira-kira seminggu udah ada, baru 2 minggu kita pindahin ke lahan yang lebih besar. Jadi proses tumbuh itu kenikmatan ya. Kita lihat hari ini, sudah ada satu lagi daunnya, satu lagi daunnya. Buat orang lain nggak ada waktu untuk mikirin gitu. Tapi itu kenikmatan hidup, membalance hidup kita. Nah, kalau konteksnya ini kan ada di dalam pemahaman slow living itu slow food. Slow food. Nah, coba bisa jelasin. Iya, jadi sebetulnya si slow living ini dasarnya dari slow food movement dulu, Bang Andi. Oh, lebih dulu Asalnya itu. ya slow food dulu. Itu di tahun 80-an lah gitu ya. Jadi sebagai gerakan kampanye mengenai tadi makanan yang siap saji. Fast food. Fast food. Yang kita kenal ini slow food. Iya, makanya antitesisnya ya. sekarang kan karena kita semua fast food gitu ya kalau di kota-kota besar gitu. Jadi awalnya dari situ dulu gitu. Kenapa jadi ada slow living. Jadi dengan tadi ya kalau Bu Uke kan tahu dasarnya, grounded gitu loh Bang. Menarik, iya. Baik, sekarang pertanyaan terakhir ini ke Mbak Uke dan mungkin Irma juga bisa melengkapi ya. Apakah, kalau ini banyak orang udah mulai tertarik nih, ini udah cari-cari tanah katanya. Browsing langsung. Ada yang cari-cari duit dulu. Apakah setelah kita punya kesadaran ya untuk hidup yang lebih bermakna tadi ya, tidak terlalu kompleks tapi tetap produktif. Betul. Apakah harus tinggal di desa untuk bisa mencapai semua yang menjadi kelengkapan dari konsep slow living tadi? Gimana Mbak Uke jawabnya? Setelah saya pindah ke desa dan kemudian kita meresapi dan mencoba ya laku slow living itu, sebetulnya slow living bisa diterapkan di mana saja. Makanya saya selalu bilang gitu, kami selalu bilang bahwa pindah ke desa itu strategi, jangan bukan tujuannya. Gitu. Jadi yang jadi apa namanya? Ketika kami memutuskan tapi kami pindah di desa itu karena kami tahu keterbatasan kami. Kami tahu apa yang kami ingin tuju. Dan itu mengharuskan kami untuk berpindah dari 200 meter persegi ke 1.500 meter persegi gitu. Jadi kami memang hitung, tapi kalau ditanya adalah haruskah pindah ke desa, tidak. Itu sebetulnya konsepnya ada di kepala kita ternyata, di mindset kita. Irma tadi cerita sedikit apa yang disampaikan juga oleh Mbak Uke ya. Tapi bisa dikasih perspektif yang lebih dalam sedikit mengenai apakah slow living itu betul-betul bisa diterapkan di kota besar. Ya, jadi sebenarnya sepakat banget dengan katanya Bu Uke gitu ya. Gaya hidup ini balik lagi kepada konsep berpikir sih Bang gitu. Jadi intinya siapapun, dimanapun ya, dan usia berapapun, ketika dia sudah memilih ini menjadi gaya hidup, itu dia sangat mungkin untuk bisa menjalankan pacing yang lebih lambat, tetapi dia menikmati dan tetap produktif. Gitu. Jadi ada yang bilang kan, wah cocoknya nih slow living karena usianya sudah senja gitu ya, karena dianggap waktunya dianggap waktunya lebih banyak. Aku ketawa karena itu pemikiranku. Ya kan, karena kita banyak gitu nanti aja deh kalau usianya sudah golden ke atas kita pindah gitu ya. Padahal enggak ya. Jadi justru sebenarnya dari satu riset nih ya Bang ya, aku juga mau sharing. Ada satu riset itu di jurnal Psychology and Health tahun 2019 itu menyatakan kalau kita siapapun yang menerapkan slow living ini minimal 3 bulan itu sebetulnya sudah mengurangi kecemasan, stres dan depresi. Gitu, dan dimanapun. Jadi contoh tadi ya kalau kita di Jakarta, kota besar ya, ambil jeda. Jadi dari berbagai kesibukan kita ambil jeda, mana waktu untuk diri sendiri. Gitu. Me time. Lalu kemudian ketika ngobrol sama anak, kita ambil jeda untuk fokus
pada wajahnya, ekspresinya. Jangan sampai bilang, iya kamu pinter nak, hebat, iya ibu bangga sama kamu, ayah juga bangga. Oke, ibu gini, ngomong apa tadi? Apa yang dibanggain? Apa tadi? Sekali lagi terima kasih ya Mbak Uke untuk cerita-ceritanya, menarik sekali. Karena toh tujuan hidup manusia itu mencari kebahagiaan, itu hakikatnya kan. Percuma kita hidup di kota besar, banyak uang, hidup mewah, tapi Nggak happy. kosong, nggak happy. Oke, mudah-mudahan banyak orang menemukan kebahagiaan setelah mendengar cerita Mbak Uke ini ya. Oke, kita berikan aplaus untuk Mbak Uke, terima kasih.